Nandar, setelah bincang-bincang agak berat di politik, saya mau yang ringan-ringan terkait dengan profil. Ya. Mungkin Bung Nandar bisa cerita dulu masa kecilnya dong, lahir di mana? Saya lahir di Cengkareng. Dekat bandara ya? Dekat bandara. Tiap hari mendengar suara pesawat. Jadi waktu kecil itu kalau kita lari-lari di sawah, masih banyak sawah, ada pesawat itu biasa teriakan kita. Oh, kapal minta duit. oh iya. Sama ya? Iya. Itu kira-kira di Cengkareng kita lahir, besar, tapi kuliah dulu di UNAS. Kuliah di UNAS. Universitas Nasional ya, Universitas Jakarta Nasional, Selatan. Jakarta. Ketemu sama aktivitas-aktivitas yang sangat berbeda dari zaman kita sekolah dulu. Ini mohon maaf, apa kawan-kawan yang pernah di OSIS? Waktu kita di sekolah, OSIS itu kita bilang, apa sih OSIS? Iya. Gitu ya? Iya. Nah, pas kita masuk kampus, ada mata kuliah yang harus dipresentasikan, nggak bisa ngomong kita. Aduh. Padahal di pojok sana ada cem-ceman gitu kan. Gengsi deh. Gengsi. Akhirnya dari situ kemudian saya pikir saya harus berorganisasi. Saya harus belajar ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Ya, syukurnya alhamdulillah ada percepatan begitu. Jadi kita ngerti gimana cara ngomong di depan banyak organisasi orang. Apa? Ada organisasi lokal di UNAS, ada pusat kajian PUSPIPAM, Pusat Pengkajian Ilmu Politik dan Advokasi Masyarakat. Oke. Setelah itu kami bikin kelompok studi mahasiswa, kelompok nasional. Dan terakhir kita fokus di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oh, PMII. Ya. Iya. Di situ kemudian ada lulus 2007 ya. Pilkada pertama di Jakarta. Karena jaringan PMI tadi kita ikut JPPR. Oke, ya. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Iya. Waktu itu Bang Jerry Sumampau. Iya. Kornasnya. Sumampau, ya. Saya jadi Korcam. Pemantau koordinator kecamatan di Cengkareng. Saat itu sudah lulus? 2007 sudah lulus. Oke. Oke. Jadi Korcam. Selesai 2012 pilkada selanjutnya saya jadi PPK di Kecamatan Cengkareng. Kecamatan Cengkareng. Dari pemantau menjadi penyelenggara. Oke. PPK 2012. Setelah itu saya lulus S2. Saya ngajar. Oke. Diminta lagi untuk jadi PPK pemilu 2014 sebenarnya. Tapi saya bilang enggak, saya mau ngajar. Saya ngajar di UNAS. Oke. Nikah pindah KTP. KTP jadi Jakarta Selatan. Akhirnya kesempatan di penyelenggara 2018 saya daftar Bawaslu Jakarta Selatan. Iya. Sambil jalan di Bawaslu Jakarta Selatan 2017 lalu saya daftar Bawaslu DKI Jakarta. Ya, alhamdulillah hari ini bisa bicara di depan Warta Kota. Keren. Bersama Bung Domu. Teman-teman terutama generasi Z. Setiap saya wawancara dengan orang-orang hebat terutama penyelenggara pemilu, dengan Ketua KPU Mas Hasim, saya sudah wawancara. Beliau juga aktivis PMII seperti Bung Nandar. Kemarin Ketua Bawaslu Jakarta, Pak Sunardi, beliau adalah Ketua KPU DKI. KPU DKI dan beliau adalah aktivis HMI. Selalu saya tanya adalah apa sih manfaat berorganisasi untuk karir sekarang? Sederhananya bisa ngomong begini. Awalnya sih saya banyak orang kayaknya gimana gitu. Oke. Jadi public speaking, public speaking. Kalau teman-teman ke Meririana public speaking, belasan juta mahal tuh. Saya udah coba untuk anak saya. Mending masuk PMI. Lebih baik PMI atau HMI atau GMKI, GMNI, PMKRI silakan. Jadi jangan seperti anggapan kayak tadi, ngapain OSIS, ngapain organisasi, jangan. Berlatihlah organisasi. Begitu ya, Bung Nandar ya. Cocok ya. Oke. Bung Nandar, apakah pernah bercita-cita jadi penyelenggara pemilu waktu masih kecil? Enggak. Terjun ke politik, apakah pernah bercita-cita kayak gini? Enggak. Pertama saya milih, kenapa harus ambil administrasi negara? Bapak saya tanya, kuliah.
Karena waktu itu saya di challenge kalau hari ini bahasanya ya. Oke. Ini ada duit 1 juta berapa? Hampir 2 juta. Udah lulus. Serah lu mau kuliah atau mau bisnis atau mau apa. Selanjutnya atur sendiri. Nah itu hari itu saya pusing mau ngapain saya. Mau bisnis apa nggak ngerti kan. Tapi kemudian cari-cari mana nih mau kuliah apa. Ya administrasi negara. Nah saya bilang sama bapak saya, apa mau jadi apa ambil kuliah itu? PNS. Sederhana sekali. Iya. Karena waktu kuliah saya sempat daftar Akpol, Akmil nggak dapet. Iya. Alhamdulillah, memang di sini rezekinya. Iya. Begitu Bung Nomu. Oh, jadi nggak bercita-cita ya? Nggak ada. Lalu sekarang jalan. Ini kan bagian dari dunia politik ya. Sebagian anak muda menyebut politik itu haram, politik itu jahat, politik itu kotor. Sebenarnya bagaimana sih pengalaman Bung Nandar di politik ini? Apakah memang sedemikian kotor atau kita justru masuk untuk memperbaiki kalau memang ada kotor di situ? Kalau kita mau memperbaiki kayaknya terlalu bersemangat ya. Bercita-cita itu penting. Tapi memang faktanya agak image itu mungkin agak sulit dirubah. Tapi satu hal yang saya pikir penting, pelajaran dari 2019 kemarin, kita bisa tahu bagaimana memastikan Republik ini berjalan dengan koridor demokrasi, pergantian elitnya kita clearkan dengan pemilu, dan memastikan hasil pemilu itu legitimasi, hukumnya kuat, dan yang paling penting dari penyelenggaraan pemilu ini tadi politik kebangsaan itu menjadi tujuan bersama. Iya. Itu saya pikir penting, tangan-tangan baik seluruh stakeholder, seluruh kawan-kawan yang mungkin hari ini masih sekolah, masih kuliah, belum bisa berbuat banyak, ya pastikan saja menjadi pemilih yang asik. Beda pilihan, oke. Iya. Kalah menang biasa aja. Kayak nonton bola ya, kayak fans club ya. Kira-kira begitu. Baik. Pemirsa Warta Kota dan Tribuners, kita tiba di ujung perbincangan dengan Bung Nandar ya, karena ini juga sebentar lagi Jumatan. Barangkali ada closing statement dari Bung Nandar, imbauan kepada penyelenggara pemilu, mitra KPU, juga partai politik dan pemilih, silakan. Apa ya? Kalau himbauan kayaknya belum waktunya menghimbau. Oke. Ayolah kita sama-sama, mungkin ini ajakan saya sebagai penyelenggara, sebagai anak muda, sebagai orang yang berharap Indonesia bukan cuma sampai Indonesia emas, tapi kalau 100 tahun itu apa? Indonesia yang berjaya kira-kira berapa dapat lama ke depan, paling tidak kita pastikan Republik ini utuh dengan keberagaman yang ada, kebinekaan yang ada, kita menjadi bagian yang merekatkan itu. Kira-kira itu yang harapan kita bersama, semua stakeholder dari pelajar sampai elit politik lakukan hal yang memang sebisa kita. Tadi saya bilang menjadi pemilih ya pemilih yang asik, menjadi elit yang memastikan politiknya berkebangsaan, menjadi tokoh-tokoh yang menyegarkan, menyejukkan, yang merangkul semuanya, bahwa perbedaan kita itu sudah fitrah. Perbedaan itu jangan dibuat meruncingkan, kemudian memecah belah, jangan. Itu mungkin harapan saya, maka kita bareng-bareng. Yang mau paham tentang kepemiluan di Jakarta, silakan ke kantor kita di MT Haryono. Kalau mau belajar, mau diskusi segala macam, kita terbuka. Baik. Terima kasih Bung Nandar, diskusi yang sangat menarik, luar biasa. Beliau masih muda, dari sisi usia di bawah saja, tapi wawasan kebangsaan, wawasan kepemiluan sungguh luar biasa. Semoga apa yang kita berbincangkan hari ini bermanfaat untuk warga Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Amin. Karena tayangan kita ini bisa diperoleh dimanapun. Itu dulu bincang-bincang kita siang ini. Kita sambung pada berikutnya, bincang-bincang yang lebih teknis dan lebih rutin. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Terima kasih, selamat siang. Hatur nuhun, luar biasa. Jangan lupa subscribe ya.
Jangan lupa subscribe ya.